Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable to Mr. Muhammad Rahmanan and beloved friends wherever you are, holy will remain the protection of Allah, and hopefully we will meet soon to study together. Okay, and this time we will explain about mu'jizat or miracles, karomah, rahash, and istidraj, the nature of maksum, and responding to verse or hadith that contradict it. The member of group, me, Zikriddin Kal-Arshi, and my partner, Mukhlisina Lahuddin. Okay, next table of content, we will discuss together about mu'jizat, miracles, karomah, irhaj, and istidraj, the nature of maksum for the messenger of Allah, responding to verse or hadith that contradict the nature of the prophet's maksum. For the first, we will discuss about mu'jizat, miracles, karomah, irhaj, and istidraj. Miracle. Etymologically, the miracle comes from the word ajaza, which means to weaken or to make incapacitated. As for the language aspect, in the encyclopedia, a miracle means something extraordinary that cannot be imitated or other people can do the same thing with it. In terms of a miracle is something extraordinary that arises from the prophet, gets a challenge, but the challenger is unable to resist it. Yang pertama adalah definisi dari mukjizat. Mukjizat secara bahasa merupakan derivasi dari kata a'jaza yang bermakna melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Adapun secara istilah dalam buku ensiklopedia dijelaskan bahwa mukjizat adalah menjadikan sesuatu tidak mampu atau sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dibuat hal serupa dengannya. Itu secara bahasa. Dan secara istilah adalah sesuatu yang luar biasa yang muncul pada seorang nabi, mendapatkan tantangan dan si penantang tidak mampu untuk melawannya. Many scholars also define miracles, including the first Ibn Taymiyyah said that miracle is a name or term used to indicate something extraordinary that is out of general custom. Mutamadin scholars such as Imam Ahmad bin Hanbal and others use them with first, but lately many of the Mutaakhirin scholars have distinguished between the two words, miracle for the prophets and karomah for the saints. Both have the same meaning, namely something extraordinary that comes out of custom. Ada banyak ulama yang mendefinisikan dari makna mukjizat ini. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mukjizat adalah nama atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa yang keluar dari adat kebiasaan secara umum. Para ulama mutaqidimin seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan selainnya menggunakan istilah itu dengan ayat. Namun belakangan banyak ulama dari mutaakhirin yang membedakan kedua lafaz tersebut. Mukjizat untuk para nabi dan karomah untuk para wali. Keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu suatu hal yang luar biasa yang keluar dari adat kebiasaan. Quraish took the opinion of Islamic religious experts that a miracle is an extraordinary thing that happened to people who claim to be a prophet. It is used as proof of its truth. Challenge to those who hesitate to make the same thing with the miracle, but they are unable to do the same it. Quraish mengambil pendapat para pakar agama Islam bahwa mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa yang terjadi pada orang yang mengaku sebagai nabi. Hal itu digunakan sebagai bukti atas kebenarannya. Ditantangkan kepada yang ragu untuk membuat hal yang sama dengan mukjizat tersebut, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukannya. From definition put forward by classical and modern scholars, it can be concluded that the important point is that something extraordinary is used as evidence of truth of a prophet. Because Ibn Taymiyyah distinguished the term extraordinary that occurs between prophet and guardian. Karomah and his opponent called them to the same, well sure to lose. Dari beberapa definisi di atas, yang dikemukakan oleh para ulama klasik dan modern bisa disimpulkan bahwa yang menjadi poin penting adalah bahwa suatu hal yang luar biasa itu dijadikan sebagai bukti atas kebenaran seorang nabi. Karena Ibnu Taimiyah membedakan istilah luar biasa yang terjadi
antara nabi dengan wali. Karomah dan lawannya tidak bisa membuat hal yang serupa dan dipastikan akan kalah bagi si penantang dari mukjizat ataupun karomah tersebut. Miracle parts. First, the division of miracle is seen in terms of the period of life Rasulullah SAW. It is divided into two. The first, extraordinary things that appeared after the Prophet did as a justification for his prophethood. And the second, extraordinary things that appear in the era when the Prophet Muhammad still alive. Selanjutnya adalah pembagian dari mukjizat itu sendiri. Pertama, pembagian mukjizat dilihat dari segi periode kehidupan Rasulullah SAW, yang mana dibagi menjadi dua. Yang pertama, hal luar biasa yang tampak setelah Rasulullah wafat sebagai pembenaran atas kenabiannya. Yang kedua adalah hal luar biasa yang tampak pada era Rasulullah saat beliau masih hidup. Second, the extraordinary things that happen when the Prophet Muhammad SAW still lived to divide it into two. The first, something that appears in the personality life journey from our image and moral perfection. And the second, something that happens outside of him in this universe. Kemudian yang kedua adalah hal luar biasa yang terjadi saat Rasulullah SAW masih hidup, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sesuatu yang tampak pada kepribadian, perjalanan hidup, bentuk, ataupun kesempurnaan akhlak beliau. Yang kedua adalah sesuatu yang terjadi di luar dirinya di alam semesta raya ini. If you look at the definition above, then it is true as stated by Hasan Ihyadin that a miracle has at least 7 conditions that must be met for something to be said to be miracle. The first, the miracle was given by Allah because of a reward or injustice from Allah Subhanahu wa Ta'ala. And the second, something that must be instrumental, the establishment of adat or habits, something that happens out of ordinary. Jika melihat definisi di atas, maka benar seperti yang diungkapkan oleh Hasan Ihyadin bahwa mukjizat mempunyai setidaknya ada 7 syarat yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sesuatu itu menjadi mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat itu diberikan oleh Allah karena reward atau injas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang tidak bisa membuat mukjizat yang sama dengan gaya tangan Rasulullah karena itu pemberian dari Allah. Imam Al-Razi mengatakan tentang mukjizat bahwa ia termasuk sesuatu yang mengandung unsur ucapan seperti Al-Quran, mengandung unsur pekerjaan seperti keluarnya air di antara jemari, dan juga mengandung unsur meninggalkan ataupun tidak melakukan seperti tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah sesuatu itu harus membongkar kemapanan ataupun adat kebiasaan hingga terjadi sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan itu sendiri. Maka mukjizat itu tidak ada hubungannya dengan sebab akibat, karena pasti sesuatu itu sudah umum terjadi di alam semesta. And the third, the most important condition is that the challenger cannot challenge the miracle. Then the miracle was performed by a person who claimed to be a prophet. In bringing on the miracle, it must be by what is requested or demanded. Suppose a prophet said, "My miracle is to raise the dead." Kemudian yang ketiga adalah syarat yang paling penting bahwa mukjizat itu tidak bisa ditantang oleh penantangnya. Artinya si penantang tersebut tidak bisa membuat hal yang serupa mukjizat karena itu adalah hakikat. Kemudian yang keempat adalah mukjizat dimunculkan oleh orang yang memang dirinya telah ditunjuk ataupun telah mendapat wahyu dari Allah sebagai nabi. Kemudian yang kelima, dalam memunculkan mukjizat tersebut harus sesuai dengan yang diminta atau yang dituntut. Misalkan ketika seorang nabi berkata, mukjizatku adalah menghidupkan orang mati. Kemudian yang keluar adalah mukjizat selain itu, maka hal ini tidak bisa menunjukkan kebenarannya. Miracle according to Islamic sect, miracle according to Syiah, and miracle according to Ahlus Sunnah. Selanjutnya adalah mukjizat menurut aliran Islam. Yang pertama adalah mukjizat menurut Syiah. Syiah memberikan batas perbedaan antara mukjizat dengan perbuatan luar biasa lainnya. Pertama, tidak dapat diajarkan. Orang yang mempraktikkan mukjizat akan melakukannya tanpa latihan terlebih dahulu. Sedangkan perbuatan luar biasa lainnya merupakan hasil dari praktik dan instruksi metodis.
Seperti contoh pada kejadian Nabi Musa alaihissalam yang melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan tangannya dari dada, lalu terpancarlah sinar dari tangannya sehingga beliau menyilaukan siapapun yang melihatnya. Kedua, tidak dapat ditangkal. Hal ini dikarenakan mukjizat murni dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang bisa menandinginya karena Allah mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Yang ketiga, mukjizat sendiri tidak terbatas. Mukjizat para nabi tidak terbatas dengan satu atau dua jenis mukjizat saja. Kemudian yang keempat, spiritualitas. Perbedaan ini sangatlah mencolok karena para penyihir tidak mempunyai spiritualitas sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai mukjizat. Kemudian yang kedua adalah mukjizat menurut Ahlus Sunnah. Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami memberikan keterangan mukjizat menurut Ahli Sunnah bahwa mukjizat adalah hal luar biasa yang mengiringi adanya penentangan dalam membawa risalah dan tidak bisa dikalahkan. Mukjizat ada yang bersifat konkret, artinya bisa diraba oleh panca indera seperti keluarnya seekor unta dari batu besar, tongkat berubah menjadi ular. Ada juga yang bersifat abstrak, sehingga hanya bisa dirasakan hanya dengan hati nurani seperti Al-Quran. Dengan melihat berbagai bentuk mukjizat Nabi pada zaman dahulu dan mukjizat yang terjadi pada penutup para nabi, dapat disimpulkan bahwa mukjizat itu dipilih sesuai dengan kondisi kaum di mana seorang rasul tersebut diutus. Jenisnya juga disesuaikan dengan perkara yang paling masyhur pada zaman mereka. Hal ini bertujuan agar pemahaman yang dibawa oleh suatu nabi sesuai dengan tingkat ataupun pola pikir dari setiap umatnya. Next is Ma'unah. The definition of Ma'unah according to language is helpful. Meanwhile, according to the term Ma'unah is the ability given by Allah Subhanahu wa Ta'ala to his servant who requires help to overcome the difficulties of his life. Ma'unah can also be interpreted as help given by Allah Subhanahu wa Ta'ala to believers to overcome difficulties in their life according to common sense beyond their capabilities. This Ma'unah will be experienced by ordinary people thanks to the help given by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah definisi ma'unah atau pengertian dari ma'unah. Pengertian ma'unah menurut bahasa yaitu pertolongan. Sedangkan menurut istilah ma'unah adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sedang membutuhkan pertolongan untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Ma'unah dapat juga diartikan sebagai pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Mau'unah ini akan dialami oleh orang biasa berkat pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau'unah will be experienced by ordinary people thanks to have the given by Allah Subhanahu wa taala. For example, a grandmother was trapped in her burning house, and with God's help, she was able to get out by breaking into a solid wall. If you think with a common sense, how could an old grandmother be able to break into a very solid wall if it was not because of the help of Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya mau'unah ini akan dialami oleh orang biasa berkat pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seorang nenek yang terjebak dalam rumahnya dalam keadaan terbakar dan dengan pertolongan Allah, nenek tersebut dapat keluar dengan cara membobol tembok yang kokoh. Jika dipikir dengan akal sehat, maka mana mungkin seorang nenek yang sudah tua dapat membobol tembok yang sangat kokoh. Namun jika hal itu telah menjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini only you will worship and only we ask for help. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yashkurun. Meaning the others that you can also or besides Allah are not able to help you, not even able to help themselves. Kemudian tentang dalil ataupun firman-firman Allah yang berkaitan dengan ma'unah, kita dapat melihat pada kedua ayat ini. Yang pertama adalah Al-Fatihah
Di sana kita ada mengetahui bahwa ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian yang kedua, tentang Al-A'raf itu berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dari artian kedua ayat di atas menunjukkan bahwa mau'unah adalah pertolongan yang jelas-jelas dari Allah yang diberikan kepada hamba yang bersungguh-sungguh meminta pertolongan darinya dengan bersabar. Selain itu, seseorang yang meminta pertolongan hanya kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan dan menolongnya apabila telah melalui ikhtiar, sabar, dan tawakal. Karomah. In Arabic, karomah comes from one of the Asmaul Husna, namely Al-Karim, which means the highest. In terms, karomah is an extraordinary thing or even beyond reason, logic, and ordinary human abilities that occurs in a person or waliullah. Karomah is owned by some people who like to do good, sunnah, and have perfect istiqamah. Allah SWT gives glory with the karomah to whom He wills. Selanjutnya adalah definisi dari karomah atau pengertian karomah. Secara bahasa Arab, karomah berasal dari salah satu asmaul husna, yaitu Al-Karim yang artinya maha mulia. Secara istilah, karomah adalah hal atau kejadian yang luar biasa di luar nalar atau logika dan kemampuan manusia awam yang terjadi pada diri seseorang atau waliullah. Karomah dimiliki sebagian orang yang suka menjalankan kebaikan, sunnah, dan memiliki keistiqomahan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dengan karomah ini kepada siapa saja yang Dia kehendaki. The condition for an incident is said to be karomah, including those who believe are honest, pious, and carry out the Sharia of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Meaning, know that fairly for the guardians of Allah there is no fear that befall them and they are not sad. Syarat suatu kejadian itu dikatakan sebagai karomah diantaranya adalah terjadi pada orang-orang yang beriman, jujur, bertakwa, dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di surat Yunus, artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Imam Al-Qurtubi said, Al-Quran is hidden one of its characteristics, while a miracle is one of its features revealed. While the opinion that say Al-Quran appears without any desire or request from its owner, while any miracles they appear when the requests of the prophets are asked for proof by his people, then signs appear miracles. Imam Al-Qurtubi berkata, Al-Karomah salah satu cirinya disembunyikan, sedangkan mukjizat salah satu cirinya ditampakkan. Sedangkan pendapat yang mengatakan karomah tanpa ada keinginan atau permintaan dari pemiliknya, sedangkan mukjizat apa-apa yang tampak pada saat permintaan para nabi-nabi mereka dimintai bukti oleh para umatnya, maka muncullah tanda-tanda dari mukjizat. Yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ini merupakan perbedaan dari al-karomah dan juga mukjizat. Bila mana karomah itu tidak langsung ditampakkan ataupun tidak tanpa ada keinginan dari si pemiliknya, dari waliullah, sedangkan kebalikannya dari mukjizat ini merupakan permintaan para nabi-nabi ketika ditantang ataupun dimintai bukti oleh para umat dan kaumnya. Next, irhas. Irhas is a mystery event that happened to the protective prophet or apostle when he was a child. Irhas is a privilege given by Allah SWT to prospective apostle who have not been declared as apostle. Selanjutnya adalah definisi dari irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Irhas adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada calon rasul yang belum dinyatakan sebagai rasul. Beberapa contoh peristiwa irhas seperti kekalahan pasukan Abraha dalam menghancurkan Ka'bah. Peristiwa tersebut bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Seperti pada ayat berikut, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, meaning have you not Prophet Muhammad notice how your Lord has. Artinya tidaklah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Ini merupakan salah satu kejadian dari irhas ataupun dari kejadian irhas sendiri ketika Nabi dilahirkan pada saat kemenangan dari
pasukan bergajah Abraha. Dan itulah yang menjadikan khas karena kejadian tersebut merupakan ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad belum dinyatakan sebagai Rasul itu sendiri. Itu merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. There are other events such as the incident of Prophet Ismail when he was a baby. Prophet Ismail stomped his foot on the ground so that it is issued water called Zamzam water. Furthermore, there is an incident that happened to the Prophet Muhammad when he was a child and was playing with his milk brother. Then an angel came to him and the angel opened Muhammad's chest to clean his heart from all the impurities of the liver. Kemudian peristiwa lainnya seperti kejadian Nabi Ismail ketika masih bayi. Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke tanah sehingga mengeluarkan air yang disebut dengan air Zam-Zam. Selanjutnya juga terdapat kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad saat ia masih kecil dan sedang bermain dengan saudara persusuannya. Kemudian ada malaikat yang mendatanginya, lalu malaikat membelah dada Nabi Muhammad untuk membersihkan hatinya dari segala kotoran. Istidraj. Istidraj is a blessing given by Allah to those who disobey Him, so that the person will fall further into the error and they not know the slangs that the favors given by Allah are not because of His love, but Allah was against them. These blessings are only as a tool by Allah to punish them. Selanjutnya adalah pengertian istidraj. Istidraj adalah hikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang membangkang terhadapnya, agar orang tersebut semakin terjerumus ke dalam kesesatan dan mereka tidak mengetahui sedikit pun bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah bukanlah karena kasih sayangnya, melainkan murka Allah terhadap mereka. Hikmat tersebut hanya sebagai alat oleh Allah untuk menghukum mereka. Similarly, the explanation of Quraysh had the istidraj is moving from one stage to the next until it reached the peak when the fall of punishment. The word is popular in the sense of outwardly good treatment. Al-Tabari argues that istidraj is a civil trick to people who give a grace period. He felt that the one who gave the grace period had done him good, so that in the end he fell into something he didn't like. Sama halnya dengan penjelasan Quraisy Shihab bahwa istidraj adalah memindahkan dari satu tahap ke tahap berikutnya hingga mencapai puncak dengan jatuhnya siksa. Kata tersebut populer dalam artian perlakuan yang secara lahiriah baik. Istidraj biasa terjadi dalam bentuk limpahan nikmat yang diduga kebaikan atau merasa terhindar dari hukuman. Padahal itu merupakan pancingan untuk melakukan pelanggaran yang lebih besar lagi sehingga sanksi hukuman yang diterima juga jauh lebih besar. Allah membiarkan dan tidak disegerakan azabnya. At-Tabari berpendapat bahwa istidraj adalah tipuan halus kepada orang yang diberi tenggang waktu. Ia merasa bahwa yang memberikan tenggang waktu telah berbuat baik kepadanya, sehingga pada akhirnya ia terjerumus dalam hal yang tidak disenangi. According to Abu Bakr al-Jabir, istidraj means the punish kedua step by step. When they commit a new sin, Allah SWT will give a new favor so that when they are punished, they not realize it. Menurut Abu Bakar Jabir, istidraj berarti menghukum dengan bertahap, setingkat demi setingkat. Ketika mereka melakukan maksiat yang baru, Allah akan memberikan nikmat yang baru, sehingga saat dihukum mereka tidak menyadarinya. Punishment of the world and the hereafter is istidraj. The commentators who understand istidraj as the full punishment that will occur in the afterlife include Al-Tabari and Said Qutb. In his commentary, Al-Tabari explains that Allah gives respect to those who live with his force for unexpected periods so that they continue to be in his lineage. Later, Allah will punish because they are traveled by a very strong sin. Adab dunia dan akhirat istidraj. Ulama tafsir yang memahami istidraj sebagai tangguhan azab yang terjadi ketika di akhirat diantaranya adalah At-Tabari dan Said Qutb. Dalam tafsirnya, At-Tabari menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada mereka yang berdusta dengan taatnya dengan cara jangka waktu yang tidak diduga agar mereka terus berada dalam kemaksiatan. Dan kelak Allah akan menghukum dan mengazab mereka terperangkap atas tipu daya yang sangat kuat. Jadi kedua ulama ini, Said Qutb dan At-Tabari berargumentasi bahwasanya istidraj ini merupakan azab yang berada pada dunia dan akhirat. Contoh saja pada dunia
ketika kenikmatan ataupun kelimpahan harta itu terus diberikan, padahal si pelaku ini tidak menyadari bahwa yang diberikan itu bukan karena rezeki atas kebaikan yang telah ia perbuat, akan tetapi itu merupakan tipu daya yang diberikan oleh Allah, sehingga si pelaku terus melakukan kemaksiatan dan nantinya akan dihukum pada akhirat. The explanation of Istiran on this benefits of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala will drop human into the valley of humiliation for ignoring Allah's warnings. As the understanding of Istiran quote in Al-Bawa'is Al-Badi'ah is a condition in human life that has the opportunity to bring it down to a lower degree. Circumstances that can endanger humans are related to humans' morals inwardly towards Allah subhanahu wa ta'ala. Because from this attitude, a person is accomplishment. Then, without realizing his action, produce an attitude that is not following Allah's guidance. Selanjutnya adalah pemberlakuan istidraj terhadap orang kafir Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan manusia ke lembah kehinaan karena mengabaikan peringatan dari Allah. Sebagaimana pengertian istidraj yang dikutip dalam Al-Mawa'iz Al-Badi'ah adalah suatu keadaan dalam hidup manusia yang berpeluang dapat membawanya jatuh ke derajat yang lebih rendah. Keadaan yang dapat membahayakan manusia itu terkait dengan akhlak manusia secara batiniah terhadap Allah. Karena dari sikap inilah seseorang terlena, lalu tanpa disadari, perbuatannya membuahkan sikap yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan tangguh kepada pendosa, memberi kekayaan dan kesenangan hidup kepada orang-orang zalim. Dunia beserta kenikmatan di dalamnya bisa bermakna hadiah, tetapi juga bisa bermakna penghinaan. Hal ini bergantung kepada siapapun ataupun semua itu diberikan. Kejadian tersebut pasti terjadi dan ungkapan kegembiraan dari kesenangan yang dinikmati berubah menjadi rintih putus asa ketika semuanya telah dicabut secara tiba-tiba atau di akhirat kelak. I think enough for me, and then the next material we will discuss with my partner Mokdesina Laudin. Time is yours. Okay, thank you for Zikri. I will continue the material. In here, I will continue the second material about the nature of Ma'asum for the Messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sifat maksum yang ada pada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini akan menjadi penjelasan yang cukup panjang, jadi saya akan percepat ya. The first about understanding maksum atau pengertian dari maksum. Etymologically, maksum comes from the word ismah, which means restraint, determination, obeying, and not abandoning something. Ar-Raghib explained the understanding of maksum is to prevent, hold fast, and maintain. Al-ismah, he said, is a firm thing. So al-ismah is a special care of God given to those who have reached a certain degree. They are appropriate for they don't sin and are not even scratched in the heart and mind to commit sins and mistake that religion forbids. Oke, jadi definisi dari maksum. Apa itu maksum? Secara etimologi, maksum itu berasal dari kata ismah yang berarti menahan diri, penetapan, patuh, dan tidak meninggalkan sesuatu. Ar-Raghib menjelaskan pengertian maksum adalah mencegah, berpegang teguh, dan memelihara. Sementara al-ismah menurutnya adalah hal-hal yang dipegang teguh. Jadi al-ismah ini merupakan penjagaan Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang telah mencapai derajat tertentu. Dan tentu mereka adalah para nabi. Karena mereka tidak melakukan dosa, bahkan tidak tergores sedikit pun dalam hati dan pikiran untuk berbuat dosa dan kesalahan yang dilarang oleh agama. Dari penjelasan tersebut, terlihat ya teman-teman bahwa sifat maksum ini merupakan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dengan kekuatan tersebut dapat mencegah seseorang dari berbuat dosa dan maksiat sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit. Kekuatan jiwa ini dicapai dengan pengetahuan yang sempurna terhadap keburukan dan kejahatan serta ancaman bagi pelaku dosa. Sifat maksum yang dimiliki oleh Nabi ini menjadi penghalang dari maksiat yang diharamkan dan dilarang oleh dalam syariat. Dengan demikian tidak dapat kontradiksi antara maksum para nabi dalam mengamalkan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam syariat masing-masing. Seperti taubat dengan cara membunuh adalah salah satu syariat bagi Nabi Musa. Tetapi cara bertaubat yang demikian tidak terdapat dalam syariat Nabi Muhammad. Konsep maksum sendiri berkaitan dengan tugas para nabi dalam menyampaikan wahyu dari Allah, sedangkan di luar tugas tersebut nabi adalah manusia biasa
yang kadangkala silap ataupun salah. Namun hal ini tidak menghalangi tugas dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Next is about aspect of maksum atau aspek dari maksum. Maksum is one of the most important things in the discussion of prophethood. According to Islam, the prophet must have the absolute nature of maksum, both before and after being appointed prophet. The discussion of the prophet's maksum is seen from two aspects. The first is the aspect of determination, and the second is the aspect of proof. Jadi kemaksuman sendiri ini merupakan salah satu perkara yang penting ya dalam pembahasan kenabian. Menurut Islam, Nabi ini mesti memiliki sifat maksum secara mutlak, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi. Pembahasan tentang kemaksuman Nabi dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu aspek penetapan, dan yang kedua adalah aspek pembuktian. Di mana aspek penetapan yang dimaksud ini adalah bahwa manusia itu memerlukan Nabi untuk menjadi teladan dan membimbing manusia menuju kesempurnaan melalui syariat yang dibawanya. Oleh karena itu Nabi itu harus mempunyai sifat dan memiliki kemaksuman supaya manusia itu yakin, supaya umatnya yakin dan taat dalam mematuhi dan mengikuti ajaran yang disampaikan. Jadi kemaksuman Nabi menjadi suatu kepastian dalam menyampaikan ajaran agama kepada umatnya. Adapun aspek pembuktian ini yang dimaksud kemaksuman Nabi ini terlihat secara nyata di dalam kehidupannya. Hal ini dapat diketahui dan dibuktikan secara langsung melalui pergaulan pada masa para nabi yang masih hidup oleh umatnya masing-masing. Kemudian seperti maksum itu juga diartikan bahwa seorang nabi dapat menjaga dan mengamalkan agama secara sempurna. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan keraguan bagi manusia untuk menerima agama yang dibawanya, karena tidak ada suatu kepastian kebenaran dalam membawa syariat agama. Kemaksuman Nabi memberikan keyakinan kepada umatnya untuk mengikuti ajaran yang dibawanya. Seperti sabda Rasulullah yang artinya bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu harusnya para nabi memiliki sifat maksum ini agar dicontoh oleh umatnya. Kemudian we gonna explain about the nature of the maksum of the prophet atau sifat maksum pada Nabi Muhammad pada Nabi. Sifat maksum yang dimiliki oleh Nabi adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap manusia selain Nabi selalu melakukan kesalahan dan perbuatan maksiat. Selain Nabi ada juga yang disebut dengan wali Allah. Mereka juga terpelihara dari perbuatan yang keji. Tapi sifat ini bukanlah sifat maksum, karena sifat maksum hanya dikhususkan Allah bagi Nabi dan Rasul. Seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Hadid ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kifalaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. The meaning is who you who believe, fear Allah and believe in His messenger, He will give you two parts of His gift and make for you bright. With that light you can walk on the right path and He forgives you. Allah is merciful. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Dia memberikan kamu dua bagian dari karunia-Nya dan mengadakan untuk kamu yang terang benderang. Dengan cahaya itu kamu dapat berjalan di jalan yang benar dan Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksudkan dari ini adalah naungan dari Sang Pencipta ya Allah yang dikhususkan bagi para wali dan orang-orang yang bertakwa, dan ini bukan sifat maksum. Kemudian the nature of the prophet David maksum. Jadi saya akan memberikan beberapa nabi, contoh maksum dari beberapa nabi ya. The first is Prophet David atau Nabi Daud alaihissalam. In relation to the Prophet David, Allah has explained this in the Quran, which is about mistakes made when it comes to men who are at odds hoping for a just solution. As found in Surah Sad verse 22 until 25. Ya, berkaitan dengan Nabi Daud ini, Allah telah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran, yaitu tentang kesalahan yang dilakukan ketika datang dua orang yang sedang berselisih mengharap penyelesaian yang adil, seperti yang ada dalam surat Sad ayat 22-25. Saya akan bacakan artinya ya.
yaitu ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini punya 99 ekor kambing betina, dan aku punya seekor saja. Maka berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia kepadamu, dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa sambil membuka Al-Quran. Yeah. The above verse describe the Prophet David acting hastily and did not examine the matter in depth. He was affected by emotional impulse when he heard the word of one of the disputants, without first hearing the reason and giving him the opportunity to defend himself. Therefore, God's rebuke came so that the Prophet David was not quickly affected by emotion in establishing a law. Jadi ayat tersebut itu menjelaskan tentang Nabi Daud yang bertindak dengan tergesa-gesa serta tidak meneliti permasalahan tersebut secara mendalam. Beliau ini terpengaruh dorongan emosi ketika mendengar perkataan salah seorang yang sedang berselisih tanpa terlebih dahulu mendengar dari kedua belah pihak, ya. Oleh karena itu, dengan teguran Allah ini, maka Nabi Daud tidak terpengaruh oleh emosi dalam menetapkan suatu hukum, sehingga Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, yaitu Quran surat ayat 26, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu itu menjadi khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan mereka di antara manusia itu dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. And then next adalah the nature of the prophet Jonah Maksum, atau sifat maksum dari Nabi Yunus. In addition to David, Jonah is also mentioned in the Quran. This talks about the repentance of the prophet Jonah when he preached to his people to worship Allah Subhanahu wa Taala. But the people did not obey him, his da'wah. So Jonah was impatient in the face of the situation and angry with his people. Then he left them. The situation was one of God's test so that he would repent. The test was also to see the extent of his faith in honesty with God. It's on Quran Surah Al-Anbiya verse 87 until 88. Ya, selain Nabi Daud ini ada juga Nabi Yunus yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana menceritakan tentang taubat Nabi Yunus yang saat itu beliau itu berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun umatnya ini tidak menuruti dakwahnya. Nabi Yunus ini merasa tidak sabar dengan kaumnya dan kemudian marah kepada kaumnya tersebut. Kemudian beliau pergi meninggalkan mereka. Situasi ini dihadapi situasi yang dihadapi Nabi Yunus ini merupakan salah satu ujian dari Allah agar beliau bertaubat. Ujian itu juga untuk melihat sejauh mana keyakinan dan kejujuran beliau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then next about the nature of the Prophet Muhammad Ma'asum, atau sifat maksum dari Nabi Muhammad. With regard the Prophet Muhammad SAW, there are several stories that expose this aspect, including first when Abdullah bin Ubay bin Salul, one of the hypocrites, died, the Prophet prayed and prayed for him. Therefore, Allah rebuked him, as found in Surah Taubah, verse 84, with the meaning, and do not worship the body of one who died among them, and do not stand in his grave. Surely they disbelieve in Allah and His Messenger, and they did died in the week. Jadi waktu itu Nabi Muhammad ada salah satu kisah. Yang pertama ini adalah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik yang meninggal. Nabi ini melakukan sholat dan mendoakannya. Kemudian Allah itu menegur dengan Quran Surah Taubah ini ayat 48. Janganlah kamu sekali-kali menyembayangkannya jenazahnya, yaitu seorang yang mati di antara mereka atau orang-orang kafir, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, ini sudah jelas banget ya bahwa ayat ini memerintahkan agar Nabi Muhammad menjauhi orang-orang munafik, bahkan tidak boleh menyolatkan jenazah mereka. Kemudian kisah yang kedua ini, Nabi Muhammad pernah mengharamkan madu dan budak perempuannya untuk dirinya sendiri yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Kemudian Allah menegurnya dengan Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kemudian kisah ketiga itu saat Nabi Muhammad memberi toleransi kepada orang-orang munafik untuk tidak mengikuti perang Tabuk. Lalu sebelum sebelum jelas bagimu orang-orang kemudian turun Quran surah Taubah ayat 43 untuk Allah untuk memberitahu Nabi atas tindakannya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Muhammad mendapat teguran dari Allah karena keputusan yang dibuat ketika mengambil tebusan dari tawanan perang Badar sesuai yang ada dalam Quran surah Al-Anfal ayat 68. Kemudian next we will explain about verse related to the Prophet Maksum atau ayat-ayat yang berhubungan dengan kemaksuman Nabi. During this time, the definition of Maksum has been clear and the secret of the Maksum of the Prophet is also clear. The rational arguments for the existence and necessity of Maksum in the Prophets are also clear. In the meantime, we will discuss the verse of the Quran which are classified into three parts of the discussion. The first, the verses that explain the Maksum of the Prophet. The second, the verses that are Zahir, not in accordance with the brevity of the Prophet, and the third, the verses that are Zahir contrary to the Maksum of the Prophets. Oke, ada beberapa ayat yang berhubungan dengan kemaksuman Nabi ya. Jadi kita bagi menjadi tiga, langsung saja. The verse that explain the Maksum of the Prophet. Atau ayat-ayat yang menunjukkan kemaksuman Nabi. In the Quran, there are many verses that show the existence of possession. Name Maksum or Ismah is the Prophet, even though the word Ismah is not mentioned in the verses. However, the meaning and understanding of ownership can be concluded from the related verses. These verses can be examined into section. Jadi dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ya ayat yang menunjukkan wujudnya pemilikan yang bernama kemaksuman tadi atau ismah nabi-nabi, walaupun tidak pernah disebutkan ismah secara langsung dalam ayat-ayat tersebut. Akan tapi makna dan kepahamannya dan kerelatannya itu dapat kita simpulkan dari ayat-ayat yang berkaitan. Ayat-ayat ini ditelah menjadi dua subbab. Yang pertama adalah the first subsection, verses that view the prophet as mukhlas or sincere people who are unable to be reached by the temptation of Satan, and in conclusion they should be maksum. Jadi adalah ayat-ayat yang memandang para nabi sebagai orang mukhlas atau yang diikhlaskan, yang tidak mampu dijangkau oleh godaan syaitan, dan sebagaimana kesimpulannya mereka hendaklah maksum. Bisa dilihat teman-teman dalam Quran Surat ayat 45 sampai 48, yaitu dalam ayat-ayat tersebut disebutkan bahwasannya sebagian nama daripada para nabi sebagai orang-orang yang mukhlas dan orang-orang pilihan, dan orang-orang mukhlas inilah yaitu orang-orang yang tidak berada dalam sasaran godaan syaitan. Kemudian the second subsection ya, the verses explaining the divine instruction and to all prophets, like in the Quran Surah Al-An'am verse 84 until 90, yaitu ayat-ayat yang menyeru kepada kaum muslimin untuk mentaati mohon maaf, maksud saya ayat-ayat yang menjelaskan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pada seluruh nabi, seperti dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepada Ibrahim, kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunan Nuh atau Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun, dan seterusnya. Okay, the second, the verses that are I'm sorry, there is typo. You can see it on the paper. Bagian kedua ini adalah ayat-ayat yang menyeru kepada kaum muslimin untuk mentaati Rasulullah dan mengikutinya, seperti in the Quran Surah Ali Imran verse 31 until 32, and the Quran Nisa verse 40, verse 80. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan dalam Quran An-Nisa
yang berarti dan barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah mengutusmu untuk menjadi barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengurusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Okay, the third is the first that are dohir contrary to the maksum of the prophet. Jadi yaitu bagian yang ketiga ini adalah ayat-ayat yang secara zahir itu bertentangan dengan kemaksuman Nabi dan bagaimana kita meresponsnya. Dalam Al-Quran sendiri ya terdapat ayat-ayat secara zahirnya bertentangan dengan kemaksuman para nabi. Namun harus diperhatikan bahwasanya apabila kemaksuman para nabi telah dibuktikan melalui dalil-dalil yang rasional, maka ketelitian ini kita perlukan untuk mengkaji makna-makna ayat yang tidak selaras dengan dalil rasional dan perlu diusahakan untuk memahami maksud hakiki ayat tersebut. Jelas pengkajian seluruh ayat-ayat ini memerlukan ruang dan waktu yang sama ya, dan merujuk pada kitab-kitab tafsir yang telah ada. Ini ada beberapa contohnya, like in the Surah Az-Zumar, verse 65 until 66, di mana dalam ayat tersebut, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Boleh jadi di sini orang-orang menganggap bahwasanya orang yang mengalami waham ya atau delusi ini beranggapan bahwa ada kemungkinan para nabi itu mempersekutukan Tuhan dengan adanya ayat tersebut. Kalau tidak ayat di atas pasti tidak akan memberi peringatan seperti ini. Ya, jawabannya para nabi ini memiliki ikhtiar ya dan kekuasaan untuk mempersekutukan Tuhan. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kemaksuman ini tidak dinafikan ikhtiar dan kudrat untuk tidak melakukan dosa ataupun syirik ya. Namun tidak sekali-kali para nabi akan menjadi musyrik oleh karena ketinggian derajat makrifat mereka akan dan hubungan langsung serta berkesinambungan mereka dengan wahyu. Maka ia menghalang jalan untuk pikiran mereka berkhayal tentang kesyirikan walau sedetik pun. And then the second, Quran Surah Al-Hajj verse 52 until 54, di mana dalam ayat-ayat ini menjadi sangat penting bagi orang-orang yang berpandangan bahwa tiada kemaksuman bagi para nabi-nabi. Bahkan orientalis pun juga menguraikan ayat-ayat ini untuk meragukan kebenaran dari wahyu. Mereka beranggapan bahwa godaan setan pada keinginan-keinginan para nabi bermakna campur tangan setan dalam urusan wahyu. Padahal jelas sekali bahwasanya maksud ayat ini itu tidak demikian ya. Sebagaimana Tuhan secara tegas menafikan godaan dan bisikan di lapangan kebencian para nabi serta bahkan pada hamba-hamba pilihannya. Pada kemudian karena itu penafsiran yang benar dalam ayat Al-Hajj 52-54 ini bahwa setiap masa para nabi diutus untuk memberikan petunjuk kepada manusia sehingga mereka itu menjelaskan ayat-ayat Allah bagi umat manusia. Syaitan dari golongan jin dan manusia senantiasa bermaksud untuk mengganggu seruan mereka dan membisikkan berbagai persoalan sehingga pengaruh-pengaruh hidayat tablik para nabi ini dapat digagalkan. Sehingga jin ini ingin menyesatkan manusia dan menghasut manusia untuk menentang para nabi. And then kemudian di next the third is first relating to the prophet Adam as mentioned in some issues, among them verse 35 until 37 in Surah Al-Baqarah and verses 19 until 24 Surah Al-A'raf and verse 115 and 123 in Surah Taha, in which Zahir talks about Adam deceived, and heretical. In conclusion, it is explained that the absence of maksum on him. Jadi sudah banyak ya beredar mungkin ayat-ayat yang kayak menunjukkan tentang Adam yang tertipu, bermaksiat dan sesat. Sebagai kesimpulan dijelaskan bahwasanya tiada maksum bagi Nabi Adam.
Dalam menjawab persoalan ini harus dikatakan dengan berbagai cara ya. Seperti pertama, larangan pada ayat-ayat tersebut di atas adalah larangan irsyadi atau himbauan atau seruan atau ajakan, dan bukan larangan maulawi yang harus ditinggalkan, dan tahrimi yang haram melanggarnya. Bahasa larangan ini juga merupakan bahasa nasihat dan himbauan yang memberikan berita tentang akibat melakukan suatu perbuatan. Tidak melakukan perintah atau melanggar larangan irsyadi yang bermakna himbauan tadi, dan tidak dapat mencederai konsep kemaksuman. Yang kedua, dengan menganggap bahwa perintah dan larangan dalam ayat-ayat itu dimaksudkan yaitu perintah dan larangan maulawi, maka hal ini merupakan meninggalkan yang lebih baik, dan melanggar hal ini tidak tergolong sebagai dosa mutlak yang diketahui umumnya, namun ia termasuk sebagai dosa nisbi, yang artinya tidak layaknya perbuatan ini dilakukan oleh orang seperti Adam dan Masyur, sebagaimana disebutkan bahwasanya kebaikan-kebaikan orang seperti Adam dan kebaikan-kebaikan orang bijak adalah keburukan-keburukan bagi orang yang didekatkan. Kemudian yang ketiga, apa yang bertentangan dengan martabat kemaksuman ialah maksiat seorang manusia yang mukallaf. Sementara itu Nabi Adam telah berada di zaman dan tempat yang tiada tablik dan syariat. Namun taklif ilahi bermula setelah bumi didiami, syariat dikuasakan, dan kitab diturunkan. Karena itu dapat dikatakan bahwa yang dimaksud Adam di sini adalah derajat kemanusiaan dan keadaman, bukan pribadi Adam selaku bapak manusia yang merupakan salah seorang nabi dan manusia pilihan ilahi. Kemudian the fourth is first relating to other prophets. This verse carrying the message that some prophets committed the mistaken or sin or confessed their own mistake, where it showed that he was not in the derajat maksum. Oke, ayat-ayat yang berkaitan dengan nabi-nabi lainnya, ayat-ayat yang membawa pesan ya, bahwanya sebagai nabi melakukan kesalahan atau dosa atau melakukan kesalahan mereka sendiri, di mana ia menunjukkan baginda tidak berada dalam derajat kemaksuman. Kemudian ayat yang kelima, first relating to the personal maksum of the last person, Muhammad SAW, and the reason of those who dispute this maksum, yaitu ayat-ayat berkenaan dengan kemaksuman Nabi Muhammad dan alasan-alasan orang yang membantah kemaksuman ini. Di antaranya mungkin dalam surat Al-Fat yang menegaskan bahwasanya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan terhadap dosa yang telah menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memberikan petunjuk untukmu kepada jalan yang lurus, dalam Quran surah Al-Fat ayat 1 dan 2. Secara zahir ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebelum itu berdosa dan akan melakukan dosa, dan kemudian Tuhan mengampuninya berkat perjanjian damai Hudaybiyah dan kemenangan yang diraihnya. Dalam menjawab keraguan ini atau syubhat ini, harus dikatakan bahwa pertama, makna zambi dalam Quran tersebut atau dosa, dan gufron yang bermakna pengampunan yang digunakan dalam ayat ini mempunyai makna bahwasanya zambi secara lughawi ialah secara bahasa ialah pengaruh buruk dan ikutan-ikutan perbuatan, sementara gufron bermakna tirai ataupun penutupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kedua redaksi ayat ini dapat dimaknai sebagai kami telah memberikan kepadamu sebuah kemenangan, sehingga dengan perantara kemenangan ini akibat-akibat yang dimunculkan dari risalah yang kau sampaikan akan ditutupi. Sehingga kita nggak boleh harus melihatnya secara langsung ya, secara gamblang. Oh, ayat ini menyangkal kemaksuman. Jadi kita harus memperdalam lagi mengenai ayat-ayat tersebut dan ayat yang berkaitan. Kemudian next, responding to the verse that contradict the nature of the prophet's maksum. Sebenarnya untuk merespons ini ayat-ayat tersebut, sebenarnya ayat-ayat tersebut ada beberapa yang sudah disampaikan sebelumnya ini yang baru saja disampaikan. Kemudian ada juga namanya ayat-ayat itab, yaitu disebut ayat-ayat itab atau ayat-ayat yang seperti menegur Nabi, sehingga terlihat seperti Nabi itu berbuat salah, berbuat dosa, seperti beberapa ayat yang akan saya sampaikan.
The first is a Quran Surah Abasa verse 1 until 12. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. Dengan artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya sudah cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Ya, dalam ayat ini At-Tabari ini mengartikan kata abasa dalam makna qobado yang berarti mengurutkan wajahnya. Ayat ini merupakan salah satu ayat hitab ya atau teguran yang dilontarkan oleh Allah tadi kepada nabinya karena ketika waktu itu Nabi sedang duduk bersama para pemuka Quraisy, mereka tujuan Nabi duduk bersama adalah untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Mereka adalah tokoh penting dalam masyarakat Arab saat itu. Keislaman mereka tentunya menjadi harapan. Keislaman mereka tentunya membawa pengaruh yang besar ya bagi perkembangan Islam selanjutnya. Itulah yang menjadi harapan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sedang berbincang-bincang dengan mereka, tiba-tiba seorang sahabat tunanetra menghampirinya. Kemudian meminta untuk diajarkan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ternyata kedatangan sahabat tersebut yaitu Ibnu Ummi Maktum tidak tepat waktu. Oleh karena maka Nabi Muhammad waktu itu pun cemberut atau bermuka masam kepadanya. Karena sikap Nabi ini akhirnya teguran ini pun turun sebagaimana yang ada dalam Quran Al-Baqarah ayat 1 sampai 12. Kemudian Sa'id Ibnu Yahya menceritakan kepada dalam satu hadis Sa'id Ibnu Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepada kami dari Hisham apa yang dapatnya dari Urwah dari Aisyah. Ia berkata, Abasa wa tawalla itu diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum. Dia berkata lagi bahwasanya Ibnu Ummi Maktum ini datang kepada Rasulullah dan berkata kepadanya, ajarilah aku. Aisyah berkata, dan ketika Rasulullah bersama bangsa-bangsa musyrik, Aisyah berkata, lalu Nabi berpaling darinya dan menghadap kepada yang lainnya. Maka Ibnu Ummi Maktum ini bertanya, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Nabi pun menjawab, tidak. Maka turunlah ayat ini, seperti yang telah saya sampaikan barusan. Kemudian tafsir Al-Mizan menyebutkan bahwa ayat tersebut tidak ditujukan kepada Nabi, tetapi kepada selainnya, karena al-abus atau abasa bermuka masam itu bukanlah sifat dari seorang nabi. Tidak mungkin Nabi melakukan hal seperti ini, sedangkan di ayat lain Allah sudah mengklaim bahwa ia adalah Nabi Muhammad ini berbudi pekerti yang agung. Sebagian dari Syiah mengatakan bahwa yang ditegur dalam ayat tersebut adalah seorang laki-laki dari Bani Umayyah yang ketika itu juga sedang duduk bersama Nabi. Laki-laki itulah yang bermuka masam melihat kedatangan Ibnu Ummi Maktum, dan lebih lanjut ia mengatakan bahwa kata abasa ini merupakan kecaman. Kata abasa dalam ayat ini itu ditulis dengan bentuk persona ketiga atau orang ketiga yang menunjukkan betapa kerasnya kecaman itu sampai Allah berpaling darinya dan tidak pantas untuk berdialog dengannya secara langsung. Dan pada next Al-Ahzab verse 37. Al-Ahzab ayat 37. Langsung saya artikan. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya,
dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya dia tidak ada keberatan bagi orang yang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Al-Ahzab ayat 37. Nanti ini juga menjelaskan tentang masalah pribadi Rasulullah yang akhirnya menjadi sebab lahirnya sebuah ketentuan hukum fikih baru, yaitu hukum bolehnya menikahi mantan istri dan anak angkatnya. And then the last is the Quran Surah Al-Anfal verse 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. It is not appropriate for a prophet to have a captive before he can paralyze his enemy on earth. You want worldly property while Allah wants the hereafter or reward for you. And God is wise again. Quran Surah Al-Anfal verse 67, yang artinya tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini turun setelah terjadinya perang Badar. Dalam ayat tersebut, kaum muslimin memperoleh kemenangan yang begitu menggembirakan. Di samping menewaskan musuh, kaum muslimin juga memperoleh rampasan perang. Kaum muslimin juga berhasil menawan 70 dari kaum musyrikin. Menghadapi para tawanan ini, Nabi Muhammad meminta pendapat para sahabat menyangkut tindakan yang diambil terhadap mereka. Dalam hal ini, At-Tabari sendiri menyebutkan beberapa riwayat yang menguraikan tentang musyawarah Nabi dengan para sahabatnya. Salah satunya disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an ketika itu mengusulkan bahwa mereka dibebaskan saja dengan membayar tebusan, karena mereka juga akan mengajar kaum muslimin untuk membaca dan menulis. Dan halnya dengan yang diusulkan Umar bin Khattab yang menyarankan agar mereka dibunuh karena mereka adalah kaum kafir Quraisy. Ia menyarankan setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Nabi memutuskan untuk menerima ide Abu Bakar. Namun tindakan ini ditegur oleh Allah dengan Quran Surah Al-Anfal verse 67 ini. Dan masih ada beberapa Quran surat yang lain, ayat yang lain dalam makalah kami. Okay, thank you for your attention. I think this is enough for us from us. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan besok bisa bertanya di e-learning. Saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wala tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.